Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 10? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, Ibu harapkan kalian tetap semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Zazmifa. Bisa kalian panggil Ibu Mifa, dan di sini Ibu mengampu mata pelajaran sejarah. Untuk pertemuan pertama, materi kita adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Adapun cakupan materi dari kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, yang pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian sejarah, yang kedua konsep manusia dalam sejarah, yang ketiga konsep ruang, dan yang terakhir konsep waktu dalam sejarah. Untuk lebih memahami materi ini, silakan perhatikan slide PowerPoint di bawah ini. Adapun materi-materi dalam kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, yang pertama pengertian sejarah, yang kedua konsep manusia dalam sejarah, yang ketiga konsep ruang, dan yang keempat konsep waktu dalam sejarah. Pengertian sejarah menurut bahasa, yang pertama menurut bahasa Arab, sejarah itu adalah syajaratun atau pohon kehidupan. Yang kedua, menurut bahasa Yunani, sejarah itu adalah historia atau pengkajian dan pembelajaran yang menyangkut manusia secara kronologis. Yang ketiga, menurut bahasa Jawa, sejarah itu adalah babat atau riwayat dan sejarah. Yang keempat, menurut bahasa Jerman, sejarah itu adalah Geschichte. Dan yang kelima, menurut bahasa Belanda, sejarah itu adalah Geschiedenis atau history, yaitu kejadian yang dibuat oleh manusia. Pengertian sejarah menurut para ahli, yang pertama Edward Hall-Kerr, sejarah ialah suatu proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya atau suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Yang kedua, menurut James Bank, yaitu semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Sejarah dapat membantu para siswa untuk mengetahui perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah barang tentu disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia berupa yang dipikirkan, dilakukan, dan diucapkan. Yang kedua, konsep manusia dalam sejarah. Jadi maksudnya di sini adalah manusia dan sejarah itu memiliki suatu keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah patut dipertanyakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang tinggal dan menetap. Dan tanpa manusia, sejarah pun menjadi kosong. Jadi intinya manusia dan sejarah itu saling berkaitan. Terdapat dua cakupan manusia dalam sejarah. Yang pertama, manusia sebagai subjek dalam sejarah. Yang kedua, manusia sebagai objek dalam sejarah. Maksudnya manusia sebagai subjek di sini adalah tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Sedangkan manusia sebagai objek artinya di sini adalah manusia merupakan menu sejarah yang akan dikaji oleh subjek itu tersebut, yang berarti masuk dalam konteks yang telah terjadi. Ketiga, konsep ruang dalam sejarah, maksudnya di sini adalah dunia adalah ruang tempat terjadinya peristiwa-peristiwa, yaitu perubahan-perubahan karena tindakan manusia atau perbuatan spesifik pelaku sejarah dalam proses perjalanan waktu. Dan ruang itu merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Proses sejarah berlangsung dalam batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, pembagian sejarah berdasarkan konsep ruang diklasifikasikan atas 3 macam.
Pembagian sejarah berdasarkan konsep ruang. Yang pertama, sejarah lokal. Maksudnya di sini, sejarah lokal itu adalah tentang suatu daerah yang memuat masalah awal daerah tersebut seperti asal-usul yang bersangkutan sampai kepada perkembangan daerah itu pada masa berikutnya. Sejarah lokal di sini mengangkat tokoh-tokoh setempat yang memiliki jasa dan peran besar dalam perjuangan dan perkembangan daerahnya. Contohnya, perjuangan pangeran di Ponorogo. Yang kedua, sejarah nasional. Sejarah nasional itu meliputi seluruh zaman dan seluruh daerah yang sekarang bernama Republik Indonesia. Dan sejarah nasional merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dan dapat mempengaruhi kehidupan di berbagai aspek negara. Sebagai contoh dari sejarah nasional ini, seperti yang pertama, peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI. Dan yang ketiga, di tahun 1998 terjadinya krisis moneter. Ketiga, sejarah dunia. Sejarah dunia merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam skala global dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia internasional. Maksudnya di sini pengaruhnya itu berpengaruh terhadap sistem ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam sejarah dunia itu merupakan peristiwa yang kejadiannya melibatkan negara-negara lain. Sebagai contoh dari sejarah dunia ini adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Materi terakhir yaitu konsep waktu dalam sejarah. Waktu merupakan konsep dasar sejarah karena peristiwa dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika ditunjukkan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Waktu memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu denotatif, merupakan satu kesatuan detik, menit, dan jam. Yang kedua, makna konotatif, waktu sebagai konsep. Dalam sejarah bangsa Indonesia, periode waktu diawali dari masa praksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, masa kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, masa penjajahan Belanda. Yang kelima, masa penjajahan Jepang. Dan yang keenam, masa kemerdekaan Indonesia. Waktu dalam sejarah terjadi 4 hal. Yang pertama, perkembangan, yaitu masyarakat berkembang dari masyarakat primitif sampai masyarakat yang modern. Yang kedua, kesinambungan, yaitu adanya adopsi dari lembaga-lembaga lama. Maksud dari kesinambungan itu adalah berkelanjutan. Yang ketiga, pengulangan, yaitu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, kemudian peristiwa itu terjadi lagi di masa sekarang. Dan yang keempat, perubahan, yaitu masyarakat yang mengalami pergeseran. Demikianlah materi untuk pertemuan pertama kita tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan uji kompetensi yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.